Pada Mbak Agi yang sudah menerima kami ini di rumahnya yang sangat-sangat asri, sejuk juga di bawah Gunung Lawu ya. Oke Mbak Agi, mungkin Mbak Agi bisa menceritakan dulu ketertarikan Mbak Agi datang ke Indonesia. Ini apa yang membuat rasa tertarik? Terus tinggal di sini di tempat yang mungkin agak sepi, jauh dari keramaian. Apa sih sebenarnya yang mendorong Mbak Agi itu melakukan ini semua? Baik, mungkin bisa dikatakan cerita itu selalu berjalan di dua jalur ya, secara paralel. Jalur satunya adalah mungkin secara format kehidupan saya seorang mahasiswi dulu di Budapest, belajar sastra dan antropologi kebudayaan, dan kemudian baca buku-buku tentang wayang di Jawa. Buku-bukunya Clifford Geertz, dan saya sangat tertarik untuk, wah, ini sangat kompleks sebagai fenomena untuk dipelajari, dan akhirnya saya apply sebuah beasiswa dan datang ke Indonesia untuk belajar pedalangan. Jadi khususnya ilmunya wayang ringgit Gagrak Solo. Ini mungkin formatnya. Kalau mungkin tentang kehidupan inner saya, kehidupan rohani saya dari kecil bisa dikatakan tumbuh besar di dalam keluarga di mana tidak ada sebuah perangkat pengetahuan tentang Tuhan, kebatinan, agama, spiritualitas, tapi saya dari kecil menyadari bahwa hal itu ada. Nah, dan saya dari kecil dapat banyak sekali panggilan dari usia yang sangat-sangat kecil untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin di dalam ajaran Barat dianggap esoterik, misalnya seperti astrologi, magic, alkimia, kabbalah, secara teoretis terutama. Nah, kemudian seketika saya datang ke Jawa, saya mengesampingkan semua pengetahuan itu dan mendalami wayang. Saya pada akhirnya menjadi seorang pesindan, tinggal di desa, berusaha menjalankan kehidupan saya seperti orang Jawa. Dan pada akhirnya saya menemukan setelah cukup lama di sini bahwa dikotomi Barat dan Timur, perbedaan antara ajaran Barat dan Timur itu sebenarnya sesuatu yang diada-adakan. Secara universal sebenarnya banyak maknanya, banyak intinya yang sama. Dan seketika saya tercerahkan seperti itu, akhirnya pengetahuan yang saya dulu bawakan di sini bisa mendapatkan makna dan lapisan yang baru lagi. Jadi di terakhir 5 tahun saya selain menjadi seniwati, seniman, budayawan, kadang-kadang melakukan riset, saya juga jadi mengajar orang-orang, misalnya hubungan antara ilmu dan knowledge, sistem kepercayaan, metafisik, transcendental, isu, terus kemudian terutama astrologi dan tarot. Mungkin waktu kecil ada peristiwa-peristiwa yang sekiranya menggugah. Kan di budaya sana kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat logis, mungkin tidak ada rohani kebatinan, itu mungkin bisa bagi mereka yang di sana kan suatu hal yang sangat-sangat jarang sekali ditemui di sana. Oke. Mungkin ada peristiwa tertentu mungkin. Ya, ada. Jadi saya itu usia 5 tahun udah bisa baca, Pak. Lancar baca tulis. Oke. Ya. Dan musim panas saya dititipkan pada nenekku. Dan dia seperti orang tua pada umumnya di Hongaria, setiap hari ke makam. Jadi aku setiap hari diajak ke makam. Makamnya kakek? Makamnya leluhur-leluhur saya, mulai dari kakek, nenek, dan juga ada salah satu kakak saya. Jadi anak pertama dari orang tua saya. Dan ini menarik ya Pak, karena di Hongaria sistem makamnya ada, mungkin bisa dikatakan kafling yang khusus untuk anak kecil. Ya. Oh, gitu. Nah, seketika kami ke kafling anak kecil, saya sudah bisa baca. Dan saya baca, oh hidup sampai 24 bulan, hidup sampai 3 tahun. Dan saya menyadari, orang di usia saya, anak-anak ya, sementara saya sudah ada yang nggak ada. Dan tiba-tiba seperti bumi terbalik, saya lihat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan di antara apa yang di atas dan di bawah bumi. Jadi saya mendapatkan semacam inisiasi langsung bahwa hidup adalah mati. Itu datang di usia saya 4 tahun. Hidup adalah mati dan mati adalah hidup. Nah, dari situ aku menjadi mungkin seperti ini, ya. Jadi mungkin mencari hal-hal yang bagi orang lain menakutkan. Mungkin seperti orang yang berjalan di bayangan, mencari bagaimana perbedaan antara di sini dan sana. Nah, ketika seorang anak mempunyai pengalaman seperti itu,
tentunya nanti tanggapan di dalam keluarga, ibu, bapak, tentunya melihat itu kan suatu kejanggalan, mungkin ketidaknormalan dari si anak bagi orang tua loh, karena ini kan jarang sekali. Waktu itu seperti apa respon dari keluarga, dari ayah, ibu? Sederhana sekali. Sebagaimana saya dari kecil sudah tahu ada Tuhan dan menyayangi saya, tanpa saya dikatakan orang tua, saya juga seketika mengalami bahwa kehidupan adalah kematian dan kematian adalah kehidupan. Saya nggak share pengalaman saya sama orang tua saya, karena saya juga tahu mereka masih banyak sekali duka atas kehilangan. Misalnya seperti ibu saya tumbuh tanpa bapak, ya, Perang Dunia Kedua bapaknya hilang. Jadi dia adalah semacam yatim perang. Iya. Jadi saya tidak ada rasa saya harus share penemuan saya sama mereka. Ini bagi saya sesuatu kayak oke, saya punya dua telinga, saya punya dua mata. Jadi sesuatu yang evident, jadi tidak usah dibahas. Tidak ada kayak shock atau krisis atau psikosis. Semua berjalan baik-baik saja, cuma tiba-tiba jadi tahu. Seperti itu. Berarti enggak usah, memang ketika kita mengalami suatu pengalaman spiritual, memang kita harus bisa menahan diri untuk tidak menceritakan, karena belum tentu nanti ketika kita menceritakan itu kan bisa ditangkap sesuai dengan apa ya, sama lah persepsinya dengan kita. Mungkin saat itu aku ada kontrol karena memang bab Tuhan, hidup, bagaimana kematian itu tidak pernah menjadi pembahasan utama di keluarga saya. Karena memang keluarga saya juga bukan orang yang sangat-sangat agamis. Meskipun mungkin dengan cara masing-masing punya keyakinan tentang Tuhan. Jadi tidak ada semacam paksaan terhadap anak bahwa, lu, keyakinan itu seperti ini. Karena kan namanya keyakinan harus begini. Harus begini. Ya, itu namanya udah bukan keyakinan tapi keharusan. Ya, jadi seperti itu nggak ada. Nggak ada ya? Nah, dan itu saya merasa sebagai salah satu hal terbaik yang orang tua saya bisa beri ke saya selain akses ke pengetahuan, karena jadi saya tumbuh dengan pemikiran yang selalu bebas. Tidak ada semacam kerangka yang menyempitkan untuk wah aku harus melihat sesuatu peristiwa gini. Tapi ya apakah mungkin begini? Mungkin. Dan ini tidak hanya untuk hal-hal tentang keyakinan atau spiritualitas, tapi juga tentang misalnya pengetahuan alam. Jadi bapak saya adalah seorang, ya bisa dikatakan pikiran cukup scientific. Tapi dia selalu bercerita tentang bagaimana relativitas ilmu. Yang kita anggap ilmu itu juga sebenarnya tidak mesti ilmiah. Nah ini pada akhirnya kan aku juga menemukan seketika jalan di Jawa, ngelmu iku kalakone kantilaku. Ya berarti ilmu itu bukan sesuatu yang diajarkan di buku-buku di sekolah oleh dosen-dosen, tapi sesuatu yang benar-benar menjadi pengalaman kita. Berarti benar-benar sudah embodied. Nah, aku dari kecil ya seperti itu, Pak. Jadi kita mencari, kita uji coba, laksanakan, benar, salah, nanti kita tahu. Atau tersesat. Cuman, ya aku gini. Saya memiliki keyakinan dan sering saya bilang ke murid-murid saya. Ini bukan kalimat saya ya, tapi dari Hermes Trismegistos. Manusia itu harus berusaha mencari tahu segalanya supaya tidak disesatkan. Nah ini, jadi seketika saya menyesatkan diri itu masih mending daripada disesatkan orang lain. Ya berarti mungkin satu premis atau hipotesis atau teori saya sebelumnya tidak benar. Ya udah nanti coba yang lain. Seperti itu. Berarti memang perlu nanti proses jatuh bangun itu dalam menemukan suatu kebenaran atau mungkin suatu hal yang cocok dalam kehidupan ini berarti ya. Trial and error gitu. Mestinya ya itu namanya laku. Ya, laku karena kalau kita mengatakan aku sudah benar. Nah, di situ kan sudah tidak muncul pertanyaan. Kita sudah beranggapan bahwa sudah semua kita tahu, menguasai, sudah pasti. Dan itu kan menurut saya bahkan dengan ajaran agama juga tidak bisa dicocokkan karena dikatakan yang maha benar itu hanya Tuhan. Loh, berarti manusia tidak bisa maha benar. Berarti kalau saya mengatakan benar, berarti kemungkinan besar saya tersesat. Nah, itu. Oke, mungkin saya ingin agak masuk ya. Saya pengen tahu pandangan Mbak Agi tentang masalah spiritualis. Kan karena pada umumnya ya, mungkin yang saya tangkap gitu, seolah-olah pandangan spiritualis itu banyak klinik, hal yang irasional, nggak logis, tidak berpijak pada logika. Saya ingin menggali, ini dari Miss Agi, sebenarnya spiritualis itu seperti apa? Nah ini menarik banget karena kayaknya saya gagal menjawab pertanyaan ini, sudah pasti. Karena
sering sekali saya bilang, bagi saya kata ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Itu cuma istilah. Dan seperti setiap istilah, masing-masing insan manusia akan menafsir dengan cara yang berbeda. Cuma sayangnya memang akhir-akhir ini ada kecenderungan semua hal yang anti logika, irasional, tidak dapat dinalar, ngambang, tidak jelas, goib, klinik, itu dibilang itu spiritual. Padahal belum tentu seperti itu yang dimaksud seketika kita mengatakan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 densitas, yaitu ragawi, astral, perasaan, dan spiritual. Nah, jadi menjawab saya tidak bisa, Pak. Cuman mungkin bisa mengatakan apa yang tidak menjadi spiritual, ya. Jadi saya merasakan ini mungkin tadi kembali ke densitas, 3 densitas atau mungkin 3 dimensi, ada ragawi, ada astral, ada spiritual. Ya harus selaras. Karena sering sekali saya melihat di sini orang-orang yang mengatakan, aku sekarang berada di dalam kebangkitan spiritual. Pencerahan. Dan pada akhirnya mereka sangat-sangat mengabaikan aspek-aspek lain. Misalnya bagaimana keberadaan mereka secara fisik. Misalnya pekerjaan, keluarga, hubungan interaksi sosial, terus kemudian secara emosional. Mungkin mereka mengalami macam-macam turmoil atau roller coaster perasaan yang mereka sendiri belum bisa mengendalikan, tapi sudah merasakan tercerahkan. Nah, itu agak bagi saya tidak masuk akal. Karena bagi saya orang yang benar-benar bisa dikatakan selaras antara 3 densitas ini pasti badannya, jiwanya sehat, keberadaannya stabil, ya. Kemudian pasti bisa memberi untuk orang lain. Entah itu mungkin nuansa baik, ilmu pengetahuan, memberi sesuatu yang berarti, yang membuat senang. Terus kemudian jadi ya membuat sekitarnya tentram. Nah, sekarang aku bertemu dengan banyak orang yang mengatasnamakan kebangkitan spiritualnya malah menjadi kacau atau bikin kekacauan di sekitar. Ya, mungkin Mbak Agi pernah ketemu orang yang sedang jalan, pinggir jalan. Kan banyak sekali itu fenomena. Saya sering ketemu sama mereka itu. Dia jalan kaki, ya. Ya. Waktu diajak ngobrol katanya sedang melakukan tugas lelaku. Tugas negara, ya? Ya, begitu dah, dalam tanda kutip, ya. Tapi ketika ditanya masalah keluarga, dia ada punya keluarga, punya anak, terus dia juga meninggalkan pekerjaan. Dia dituntut untuk tugas lelaku. Nah, pendapatnya Mbak Agi gimana mengenai fenomena seperti ini? Ini benar spiritualis atau apa ini? Nah, ini menarik ya, karena salah satu kesalahpahaman tentang pendekatan psikologis bahwa kita tidak boleh menghakimi, ya. Iya, ada memang saya tidak berhak menghakimi. Betul. Tapi lepas dari saya menghakimi atau tidak, saya bisa lihat hal yang dilakukan itu sekiranya benar atau luput, ya. Dalam arti bahwa silakan dia lakukan, tapi bagi saya itu tidak cocok. Itu tidak bisa menjadi kebenaran saya, ya. Misalnya kan saya tinggalkan anak-anak saya dan aku pergi bertapa ke gunung dan tidak peduli mereka makan apa. Nah, itu saya tidak bisa lakukan, tapi misalnya ada orang lain mau lakukan, monggo. Cuman saya tidak bisa bilang, oh ini bagi saya benar. Itu kebenaran dia. Dan saya tidak berhak untuk menghakimi, tapi saya sebagai insan manusia yang masih diberi akal, saya masih berhak pilih. Oh, bagi saya ini yes, bagi saya ini no. Seperti itu. Nah, berarti kan perlu diambil suatu langkah yang bijak dalam mengambil keputusan ketika mungkin dia dalam tanda kutip mendapatkan tugas, wahyu, atau apapun itu namanya. Berarti perlu nanti tetap menggunakan akal pikiran secara jernih. Nah, sebelum memutuskan langkahnya, toh? Saya tidak berani ke sana. Yang penting selama ini saya belum mendapatkan, dan puji syukur ya. Mudah-mudahan tidak akan mendapatkan tugas yang menyimpangkan saya dari kehidupan, di mana saya juga punya tugas-tugas lain. Misalnya sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, sebagai insan manusia yang menjadi sahabat untuk teman-teman lain. Jadi ya saat itu kita juga bisa sangat-sangat bersyukur. Oh, berapa indahnya jalan yang diberi, kita tidak harus terlalu terdistraksi dari kehidupan keseharian sambil menjalankan sesuatu yang disebut mungkin kerohanian. Ya, berarti kita tetap menghargai apapun itu yang
mereka pilih, yang mereka jalan tetap kita hargai ya. Kalau dibilang saya meyakini dia benar, Ya itu enggak, bohongan. ya enggak, Tapi ya, monggo, monggo. pilihan bebas. Iya. Hendak bebas itu tetap ada pada manusia. Silakan. Oke, oke. Apakah semua orang itu memiliki potensi untuk mengalami pengalaman spiritual gitu? Iya, jadi bahkan tidak hanya manusia, pasti semua yang ada di jagat ini itu pasti memiliki potensi spiritual. Mungkin ini kedengaran sangat liar karena saya meyakini bahwa penemuan kuantum fisik modern itu benar. Seketika melihat bahwa iya memang kita sebagai manusia sering terjebak di dalam ilusi dualitas. Seolah-olah ada yang tersurat dan tersirat. Ada yang explicate, ada yang implicate, tapi sesungguhnya semua itu satu. Berarti selain Anda, aku, bantal ini, bahkan tempat tisu ini juga punya sesuatu potensi yang disebut spiritual, tapi itu sebenarnya hanya istilah kita, ya, untuk mungkin suatu getaran frekuensi. Nah, ini menarik. Jadi, kalau aku melihat kita sebagai insan manusia diberi kesempatan dan digdaya yang sama, ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang podo joyonyo, ya. Jadi sebenarnya semua kita sama. Makanya di sini sebenarnya nggak ada yang guru kehidupan. Sesungguhnya guru kehidupan adalah guru sejati kita yang bersemayam di dalam diri. Itu semacam, ya apa ya Pak? Mungkin semacam blueprint kebenaran yang benar-benar absah dengan diri kita. Kita diciptakan seperti ini. Nah ini yang mungkin tidak bisa sama dengan kebenaran orang tadi yang menjalani sesuatu tugas negara di pinggir jalan. Beda dengan keabsahan yang saya dapatkan dari sana gitu. Oke. Jalan laku spiritual kan banyak. Ya. Metode lewat agama, Ya. berbagai macam agama, terus kepercayaan. Nah, Jawa. Ini kenapa kok istilahnya kok jatuh cinta akhirnya dengan Jawa? Kenapa? Ini Jawa ini kan mungkin dianggap sebagian orang luar mungkin ya, orang barat itu peradaban yang sangat apa ya, kurang maju, tidak populer, desa dan lain sebagainya. Menurut Mbak Agi gimana? Ya, ini kompleks karena sebelum kita mengatakan Jawa, kita juga harus menanyakan Jawa itu apa? Pulau, suku. Terus kalau kita bilang oke, suku Jawa, lalu suku Jawa yang mana? Cilacap lah, atau Tuban lah, atau Malang lah, atau Banyuwangi lah, itu semua kan katanya Jawa. Tapi kan tetap punya sistem nilai, kearifan, dan etos dan etika yang sangat-sangat berbeda. Jadi aku mungkin pemahamannya sangat menyederhanakan ya. Zaman dulu itu mungkin ada kosakata yang sekarang sudah mulai hilang ya. Seketika anak kecil itu belum memahami sesuatu persoalan, dulu dibilang dereng Jawi. Ya, jadi belum menjadi Jawa, belum memelihara pemahaman. Nah, ini mungkin kembali tadi tugas kita di sini adalah memperoleh pemahaman. Seketika kita belum memperoleh pemahaman, ya itu bukan orang Jawa. Oh, iya. Artinya banyak Jawa, suku Jawa yang juga belum Jawa, dan juga banyak orang luar yang menjadi Jawa. Betul. Nah, mungkin seperti itu. Lalu kemudian tentang apa yang saya senang atau apa yang membuat saya jatuh cinta dengan Jawa. Saya datang ke sini tahun 2004 dan bisa dikatakan mungkin kondisi masyarakatnya masih sangat berbeda. Saya mengeluti dengan kata Anda seni karawitan, seni pedalangan, dan saya melihat banyak sekali nilai etos masyarakat di situ yang saya melihat, wah, orang Jawa ini peradabannya sebenarnya sungguh-sungguh maju. Dalam arti bahwa tidak hanya fokus ke aspek material kehidupan, tapi juga fokus ke rasa.